Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak di rumah hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kita berjumpa kembali di Sekolah Tercinta SMP Bus Darussalam Lawang dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 semester genap SMP Bus Darussalam Lawang. Masih bersama saya Ibu Sumiati. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, mari kita awali dengan membaca doa dan Asmaul Husna bersama-sama. Semoga apa yang kita kerjakan pagi ini dimudahkan, dilancarkan, dan bermanfaat bagi diri kita maupun keluarga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil bi rahmatika ya alim ya rabbal alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram,
Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Pagi ini kita masuk pada bab 8. Tentang apa? Yakni hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal dan bergizi, pertemuan pertama. Kompetensi dasar dari bab 8 ini terdiri atas 1.2, yakni terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Kompetensi 2.2, terbiasa mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman tentang hadis terkait. 3.2, memahami Quran Surat An-Nahl ayat 114 dan hadis terkait tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari. 4.2.1, membaca Quran Surat An-Nahl ayat 114 terkait dengan tartil. Kompetensi dasar 4.2.2 menunjukkan hafalan Quran Surat An-Nahl ayat 114 terkait dengan lancar. Ini adalah KD pada bab 8 ini. 4.2.3 menyajikan keterkaitan konsumsi makanan halal dan bergizi dengan pesan pada Quran Surat An-Nahl ayat 114 dengan tartil. Tujuan pembelajaran bab 8 ini yang pertama yakni nanti adik-adik mampu menyebutkan arti daripada Quran Surat An-Nahl ayat 114 dan hadis terkait dengan benar. Selanjutnya adik-adik mampu menjelaskan isi kandungan Quran Surat An-Nahl ayat 114 serta hadis terkait dengan benar. Dan yang ketiga, nanti adik-adik mampu menampilkan contoh perilaku membiasakan diri mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat An-Nahl ayat 114. Islam melarang kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Mengapa demikian? Ada yang tahu adik-adik? Ya, kalian tentu pernah merasa lapar dan haus, bukan? Pada saat lapar dan haus itu, tubuh kita menjadi lemas, tidak bertenaga. Lalu bagaimana agar tubuh kita menjadi segar dan bertenaga kembali? Tentu saja kalian harus makan dan minum. Kita harus memperoleh makanan dari berbagai sumber. Makanan dan minuman tersebut tentunya yang halal dan baik bagi tubuh kita. Wahai anak soleh, ketahuilah bahwa Islam melarang umatnya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Kita harus waspada dengan godaan setan, sebab makanan dan minuman yang haram dapat membuat tubuh, jiwa, dan akal menjadi rusak. Kita menjadi malas beribadah dan ingin berbuat maksiat. Mengapa demikian? Semua itu karena bahan makanan tersebut menjadi sumber energi bagi tubuh. Jika sumber energi baik, maka berakibat baik bagi tubuh. Sebaliknya, jika sumber energinya buruk, maka berakibat buruk bagi tubuh. Kalian tentu tahu bahwa setan senantiasa menggoda manusia agar ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amatilah di sekitarmu, tentu banyak makanan dan minuman yang haram. Namun anehnya banyak juga masyarakat bahkan umat Islam mengkonsumsinya dengan berbagai alasan.
Bahkan ada yang mengkonsumsinya dengan alasan untuk pengobatan penyakit tertentu. Sementara obat yang lain masih banyak. Oleh karena itu, kita harus berusaha sekuat tenaga agar makanan dan minuman yang kita konsumsi itu halal dan baik. Coba cermati beberapa gambar yang tersaji berikut ini. Ya, di gambar pertama yang muncul adalah gambar apa saja di situ. Ada apukat, daging ayam, telur, jahe, ada apel, ada daging ikan, ada daging sapi, dan beberapa buah-buahan. Apakah itu termasuk makanan yang halal untuk dikonsumsi? Ya, itu dari zatnya bisa disebut halal, halal untuk dikonsumsi. Gambar selanjutnya, apa ini? Ya, minuman yang berasal dari sari buah-buahan. Ini juga halal untuk dikonsumsi. Selanjutnya, ada ikan laut, ada udang, ini juga makanan-makanan yang halal untuk dikonsumsi. Ini sayur mayur, daging, buah juga halal dikonsumsi. Ini semua halal dikonsumsi dilihat dari zatnya, karena tidak termasuk yang diharamkan oleh agama Islam. Halal selain dari zatnya juga termasuk nanti halal cara memperolehnya, dengan cara membeli, berternak, menanam. Itu termasuk cara yang halal. Selanjutnya, kalau sudah dua hal ini halal, maka pemprosesannya halal, cara pengolahannya. Kalau ketiganya sudah halal, maka itu termasuk dalam kriteria halal untuk dikonsumsi. Tapi kalau hanya halal zatnya, caranya dengan mencuri, dimasaknya dicampur dengan daging babi, maka itu tidak lagi menjadi hal yang halal, tapi menjadi haram karena tidak memenuhi 3 kriteria kehalalan suatu makanan. Perintah memakan makanan yang halal lagi baik tersebut di dalam Quran surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukuri nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Arti perkata dari surat An-Nahl ayat 114 tadi terpecah sebagai berikut. Fakulu artinya maka makanlah, mimma dari apa, razaqakum merezekikan kepada kalian Allah, yang Allah rezekikan kepada kalian halalan, halal, thayyiban, baik, washkuru bersyukurlah kalian, ni'mata terhadap nikmat Allah, in jika kuntum kalian adalah iyyahu kepadanya ta'budun kalian menyembah. Ini adalah arti perkata dari Quran surat An-Nahl ayat 114 tadi. Makna dari Quran surat An-Nahl ayat 114 sebagai berikut. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada para hambanya untuk memakan makanan halal thayyibah. Makanan halal lagi baik. Halal adalah makanan yang tidak diharamkan oleh Allah. Halal zatnya, halal cara mendapatkannya, dan halal prosesnya. Thayyib adalah makanan yang baik untuk kesehatan dan pantas dikonsumsi. B. Makanan yang halal dan baik merupakan rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya.
khususnya makanan yang halal dan baik yang Allah sediakan di muka bumi. B. Syukur merupakan bukti implementasi tauhid. C. Mengesahkan Allah, menyembah dan beribadah hanya kepadanya merupakan hakikat tauhid dan pokok utama ajaran Islam. Hadis makanan minuman halal dan bergizi tersebut di dalam riwayat Muslim yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala thayyibun la taqbalu illa thayyibatan wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rasulu qulu minnat thayyibati wa'malu sholihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajulu yutilus safara sa'agbara yamuddu yadayhi ilas sama'i ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa udbiya bil harami fa anna yustajabulah. Riwayat Muslim. Arti dari hadis tersebut yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para Rasul-Nya dengan berfirman, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solihlah. Dan Dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Robku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya haram, dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Makna dari hadis tersebut, Allah itu baik dan hanya menerima apa saja yang baik. Adapun yang baik itu apa saja yang diperintahkan olehnya melalui Rasul-Nya. Sebagian dari kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya antara lain memakan sesuatu yang baik, yaitu sesuatu yang dihalalkan bagi umat Islam untuk mengkonsumsinya. Beramal soleh dan berbuat kebaikan dengan cara yang baik. Perbuatan seseorang dapat dinilai baik tidak hanya dari faktor batiniah saja. Kebaikan secara lahir juga harus diperhatikan. Misalnya berpakaian yang bagus saat berdoa, makan dan minum sesuatu yang halal dan baik bagi kesehatan. Ini adalah makna dari hadis tersebut. Selanjutnya kita harus senantiasa berusaha mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan harus menghindari makanan minuman yang haram dari segi zat atau wujud, cara memperoleh dan cara pengolahannya. Makanan dan minuman yang haram tidak baik bagi kesehatan tubuh, dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang merusak tubuh kita, serta membuat jiwa menjadi terganggu. Dampak negatif lain mengkonsumsi makanan minuman yang haram adalah dapat membuat doa seseorang tidak akan dikabulkan oleh Allah dan malas beribadah, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis. Yakni sekarang panduan tugas, amati Quran surat An-Nahl tersebut dan hadis tersebut. Selanjutnya silahkan tulis di buku PAI beserta artinya. Yang kedua, carilah 3 gambar yang berkaitan dengan makanan minuman halal bergizi, kemudian tempel dan tuliskan tanggapanmu pada masing-masing gambar di buku tulis PAI. Setelah dikerjakan, foto dan kirim ke WA 085855964728. Alhamdulillah, sekian pembelajaran pagi ini. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim
alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maqadis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.